Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biar saat ini kita bersama-sama merindukan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami hanya mau merindukan kehadiran-Mu. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tak bisa berbuat apa-apa. Nyatakanlah kehendak-Mu dan kerajaan-Mu bagi umat Tuhan semua kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sama-sama
Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah, oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari sembah Dia, haleluya, ya Tuhan Yesus. Oh, biarlah hadirat-Mu mengalir, mengalir atas umat-Mu, atas semua kami, oh, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, oh, bahkan menghibur, ya Tuhan. Oh, yana yana masih yana lamo, yana ya masih. Haleluya, yana lama sando, yana lama sande. Yesus, ora takara labasaka, ora takara labara labasandi, ora takara labara lamo. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas umat-Mu. Hiana yara masih kiara lamu. Kami rindu lebih lagi Engkau alirkan kuasa kasih-Mu Tuhan. Ora takara mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan, biar kuasanya, kasih-Nya mengalir saat ini. Alirkan Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Hinayara masikiara laba, hiara laba sikiara mo. Oh, mari sekali lagi naikkan pujian. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Saat ini Tuhan, untuk setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan biarlah rohmu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-33 ayat 50. Bilangan pasal 33 ayat 50.
sampai ayat yang ke-53. Silakan Ibu Flora membaca. Bilangan 33 mulai ayat yang ke-50. Apa yang harus dilakukan sudah tanah Kanaan direbut. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Ya, saudara perhatikan, ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka bisa menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu? Mereka udah masuk. Kalau sekarang dalam perjanjian baru, saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, Anda udah masuk tanah Kanaan. Sebenarnya saudara sudah berhak menikmati kelimpahan susu dan madu. Sama seperti Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, berkata bahwa iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Nah, bilangan 33 ini sama. Dalam perjanjian lama, Tuhan juga sama ternyata. Tuhan itu Tuhan yang senang untuk saudara jadikan Tuhan. Master, menjadi tuan, menjadi penguasa atas hidup kita. Dan Tuhan berjanji kalau kamu mentaati apa yang aku perintahkan. Apa sih yang diperintahkan? Coba ayat yang kedua. Dikatakan 52. Dikatakan di dalam haruslah kamu menghalau semua penduduk, bilangan 33. Dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Dan haruslah kamu membinasakan semua patung tuangan mereka. Memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Kalau saya mau singkat, mereka harus membuang atau menghancurkan berhala-berhala mereka. Jadi kalau saudara tanya judulnya apa judulnya? Saya akan kasih judul. Kalau saudara tanya judulnya ya, siapa yang bertahta di hati kita? Siapa sih yang bertahta di dalam hati kita atau dalam hidup kita? Akan menentukan apakah saudara menikmati kelimpahan susu dan madu serta kebahagiaan sorgawi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mentaati Tuhan. Sekarang kita mau definisikan terlebih dahulu, apa sih Pak artinya berhala? Apa sih artinya berhala? Saya akan definisikan satu persatu, sebab berhala zaman dulu itu membinasakan segala patung tuangan. Sekarang mungkin saudara sudah tidak ada lagi orang yang menyembah patung tuangan. Tapi ini definisi daripada berhala supaya saudara mengerti. Nomor 1, definisi berhala adalah menganggap sesuatu lebih daripada Tuhan. Kalau saudara membuat pekerjaanmu lebih penting daripada Tuhan, pekerjaan jadi berhala. Kalau saudara menjadikan hobimu melebihi Tuhan, maka hobi bisa jadi berhala. Sebab berhala definisinya sesungguhnya adalah sesuatu yang saudara anggap lebih daripada Tuhan. Kalau orang di hari Minggu seharusnya mendahulukan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi Tuhan, maka
maka di hari Minggu dia akan memprioritaskan Tuhan. Dia akan pergi datang beribadah kepada Tuhan kalau memang itu menjadi keputusan seseorang menjadikan Tuhan menjadi tuan dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang tidak memprioritaskan. Hari Minggu tidak menjadi prioritas bagi dia. Toh Tuhan bisa disembah setiap hari. Benar. Tapi hari Minggu adalah hari Sabat bagi kita. Hari perhentian di mana setiap umatnya diminta bersama-sama menyembah Tuhan. Ada orang yang menjadikan Tuhan itu apakah uang yang menjadi tuan dalam hidup saudara atau Tuhan? Ada orang yang kalau mau pergi, mau cari uang, dia tidak mau pergi sebelum dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi ada orang yang tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa dia membaca firman Tuhan, tanpa dia berdoa, dan dia berani. Dia berani pergi. Tanpa membaca, merenungkan firman Tuhan, dia berani. Tanpa berdoa, dia berani pergi. Berarti pergi cari uang. Berarti yang mengendalikan seseorang itu ya uangnya. Tapi kalau Tuhan, gini, kamu menganggap bahwa Tuhan yang menuntun aku dan yang membuat berhasil dalam pekerjaanku. Maka saudara akan mengutamakan Tuhan di pagi hari. Daud pada pagi hari dia datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, ini prioritasku. Aku mengatur persembahan. Tuhan, pada waktu pagi, aku mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhanku, cinta Kau Yesusku, angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau Tuhanku, cinta Kau Yesusku, angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Waktu saya tadi menyembah, mengangkat tangan, saya rasakan Tuhan, waktu Daud mempersembahkan pagi rencananya itu. Saya sama Bu Flora, setiap hari saya membangun mesbah, dan saya persembahkan kegiatan kita. Rencana apakah rencana-rencana ini sesuai dengan rencana Tuhan? Bawa kepada Tuhan. Dan mempersembahkan itu. Jadi Tuhan menjadi yang utama. Tuhan menjadi yang pertama. Tidak ada yang lebih daripada Dia. Itu sebabnya setiap pagi, nah saudara periksa sendiri ya, apakah ada berhala nggak Pak dalam hidup saya? Mungkin Anda nggak nyembah patung, tapi mungkin kerjaanmu, kesibukanmu jadi workaholic ya. Mungkin saudara berkata gini, Bapak kurang kerja keras. Saya pekerja keras, tapi saya juga orang yang mengejar Tuhan keras. Orang yang duduk di kaki Tuhan yang keras, mendahulukan Tuhan. Jadi jangan beralasan saya pekerja keras Pak. No.
bukan alasan. Oke ya, yang kedua. Ini orang Israel itu kasih tahu Tuhan, kalau kamu singkirkan semua berhala, kamu akan menikmati semua kelimpahan susu dan madu. Dan ini kebanyakan orang, kenapa dia tidak mengalami kelimpahan susu dan madu? Ya karena mereka tidak membuang semua berhala. Sekarang berhala yang kedua. Berhala yang kedua artinya sesuatu yang disembah selain Tuhan. Kalau tadi menganggap sesuatu yang lebih daripada Tuhan, sekarang sesuatu yang disembah. Pak, disembah itu apa? Disembah itu artinya aktivitas. Saudara menyerahkan hidup saudara kepada orang yang saudara sembah. Atau sesuatu yang saudara sembah. Di dalam kitab Mazmur, pemazmur pernah berkata dengan jelas, dia berkata begini. Orang itu akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka saudara akan jadi punya karakter seperti Tuhan. Nah saudara, kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 135, ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18, maka dikatakan berhala bangsa-bangsa ialah perak emas buatan tangan manusia. Mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada di dalam mulut mereka. Nah perhatikan ayat 8. Seperti itulah jadinya orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi dengan kata lain, orang itu akan jadi sama dengan orang yang atau pribadi yang dia sembah. Makanya kalau orang menyembah pekerjaan, maka dia akan uang itu menjadi prioritas utama. Duit itu segala-galanya. Karena yang ternyata tanpa dia sadari, kalau pekerjaan bisnis itu menjadi yang Anda sembah, patung kan nggak bisa berbicara, pekerjaan bisnis nggak bisa bicara. Dan Tuhan bilang kamu akan menjadi sama karakternya dengan apa yang kamu sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka karakter kita akan sama seperti Tuhan, yang murah hati. Tapi kalau orang menjadikan bisnis dan pekerjaan menjadi berhala dalam hidupnya, maka dia pasti pelit. Karena siapa yang disembah? Mamon. Jadi mamon disembah, makanya dia menjadikan mamon segala-galanya. Makanya saudara, dia tidak bisa sacrifice keuangannya atau dia menjadi pelit. Kenapa orang pelit? Nah, saudara sekarang tahu. Kalau saudara Tuhan yang saudara sembah, Anda nggak mungkin pelit. Karena Tuhan berkata, aku Bapamu murah hati. Jadi kamu juga harus apa? Murah hati, saudara. Oke, jadi saudara sekarang tahu kenapa ada orang kok susah sukses, susah diberkati. Ya karena pelit. Kenapa dia pelit? Saudara kadang-kadang nggak tahu akarnya, karena yang dia sembah bukan Tuhan. Kalau yang disembah itu Tuhan, kamu pasti jadi pribadi yang murah hati. Ada orang kaya, tapi tidak mau pernah menolong orang lain. Why? Pelit. Ada orang yang tidak terlalu kaya, tapi dia senang menabur, menolong orang lain, dan hidupnya lebih bahagia. Saudara, saya masih ingat ada seorang kaya raya. Dia adalah mempunyai bisnis minyak. Dia punya bisnis banyak sehingga dia kaya. Lalu dia bilang pada waktu dia divonis, karena duitnya banyak ya, divonis dia kalau tidak salah umur 47 dia kena penyakit dan dia divonis kanker, divonis mati. Lalu pada waktu dia divonis mati, kemudian dia berpikir, untuk apa uang yang saya miliki sedemikian banyak?
Lalu kemudian dia berpikir, daripada saya mati toh uang tidak dibawa, maka dia mulai belajar membagikan kepada orang-orang yang susah di sekitar mereka, di sekitar dia. Saudara, lalu kemudian di waktu dia membagikan uang, dan orang yang miskin itu senangnya bukan main, kesukaan, kebahagiaan itu ternyata terimpartasi kepada dia. Dan makanya dia senang memberi. Begitu dia senang memberi, saudara tahu nggak? Dia ditafsir oleh dokter 3 bulan dia mati. Ternyata dia nggak mati-mati sampai umur 85 tahun. Dari 47 tahun sampai umur 85 tahun. Lalu dia pikir, loh, kenapa? Lalu dia cerita, kenapa harusnya 3 bulan saya mati, kok saya nggak mati, justru malah saya hidup sampai umur 85. Setelah diselidiki, ternyata setiap hari dia menyerahkan uang itu kepada orang lain, dan orang itu dia bersukacita. Sukacita waktu dia lihat orang yang miskin ditolong, lalu kemudian kebahagiaan itu menimpa kepada dia. Dia ada rasa sukacita ketika memberi. Jadi selama ini kenapa dia divonis dan dia sakit? Karena dia pelit. Ketika dia murah hati, dia umur tambah panjang. Aneh ya, aneh. Makanya sekarang siapa sih yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Nah, that is another question. Jadi kalau mamon menjadi Tuhan dalam hidup kita, saudara pasti pegang mamon lebih daripada Tuhan. Saudara sembah pekerjaan, menyembah bisnis untuk mendapatkan uang atau mamon, dan saudara akhirnya saudara akan jadi seperti apa yang saudara sembah. Oleh karena itu berhati-hati. Banyak orang yang tidak menikmati punya duit banyak tapi nggak bahagia hidupnya. Punya duit banyak tapi akhirnya dia mati di tengah jalan karena dia tidak ngerti siapa yang sesungguhnya dia sembah. Ingat ya, setan itu pekerjaannya, atau iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau dia curi, atau dia bunuh, atau kasih sakit sehingga dia bunuh, dan endingnya dia binasakan. Sekarang yang ketiga, apa sih Pak arti daripada berhala? Karena kita lagi belajar siapa yang bertahta dalam hidup kita. Yang ketiga, berhala itu artinya sesuatu yang mengarahkan hidup kita selain Tuhan. Pak, apa itu definisi berhala? Berhala itu sesuatu yang mengarahkan hidup kita selain Tuhan. Contoh, ada orang Kristen, kenapa dia nggak bahagia hidupnya, nggak menikmati susu dan madu, nggak menikmati sukacita hidupnya? Karena dia ternyata dia mengikuti Feng Shui. Nah, jadi ada aliran-aliran tertentu yang dia ikutin selain Tuhan. Atau dengan kata lain, ada yang dia ikuti lebih daripada Tuhan. Kalau orang Jawa ada primbonnya. Kalau mau kawin cari hari. Sekarang dari mana itu? Rumah ada yang pintu rumahnya digedein karena Feng Shui-nya jelek. Jadi setiap kali ada perubahan-perubahan. Terus kenapa? Karena Feng Shui ya ada sesuatu yang mengarahkan hidup saudara selain Tuhan. Yaitu apa? Bisa Feng Shui, bisa primbon, gitu? Bisa cerita nenek moyang, bisa bermacam-macam. Kalau saudara udah Kristen, menjadi anak Tuhan, tapi saudara masih mempercaya yang begitu, ini harinya nggak baik nih. Ingat ya, semua hari harinya Tuhan. Jadi kita ini semua hari harinya Tuhan. Tinggal kau yang menetapkan. Di situ Tuhan berkenan. Kalau ada orang yang menghitung hari, saudara perhatikan, menghitung hari untuk mengisi hari, benar. Tapi kalau saudara menganggap bahwa itu ada hari baik dan itu hari-hari buruk, saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada orang yang masih ikut Feng Shui, masih ikut ramalan. Gimana telapak tangan diramal? Feng Shui-nya bagaimana? Kalau di Jawa itu ada adat-adat yang dia percaya, ada adat istiadat yang lebih tinggi daripada firman Tuhan.
lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Saudara cek siapa yang menjadi atau siapa yang mengarahkan hidup saudara selain Tuhan dan firman-Nya. Kalau saudara ada yang mengarahkan saudara selain itu, itulah berhala dalam hidup saudara. Ada lagi Pak? Ada. Yang keempat, tadi yang ketiga ya. Jadi yang pertama, definisi berhala adalah menganggap sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Yang kedua, sesuatu yang disembah selain Tuhan. Yang ketiga, sesuatu yang mengarahkan hidup kita selain Tuhan. Oke, yang keempat. Yang keempat, keterikatan sesuatu yang bukan Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang mengikat seseorang selain Tuhan. Karena memang di dalam 1 Korintus pasal 6 dikatakan begini, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia terikat dengan Tuhan. Dia menjadi satu komunion atau menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Menjadi satu persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau dia bersekutu dengan yang lain, atau dia terikat dengan sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan, maka dia itu yang menjadi berhala dalam hidupnya. Ada orang yang terikat dengan pornografi. Ada orang yang terikat dengan pornografi, disuruh lepas, disuruh hidup kudus, sulitnya bukan main. Jadi sesuatu yang mengikat selain Tuhan, sesuatu yang Anda bersekutu selain Tuhan, itu berhala. Ada orang yang terikat dengan blue film, pornografi. Ada orang yang terikat dengan HP. Sekarang ada yang namanya digital addiction. Waduh, saya baru dengar. Dulu nggak ada. Dulu orang terikat itu hanya dengan kuasa gelap. Sekarang tidak. Ada orang, anak itu bisa terikat dengan HP. Begitu HP-nya diambil, dia pengen bunuh diri. Why? Siapa yang ada di belakang itu? Yaitu ada satu pribadi yang mengikat dia, yang mengerang, yang menyetir hidup dia, yang menguasai hidup dia, yang mengikat dia selama ini. Dan itu yang menyebabkan dia tidak bisa menguasai dirinya untuk mengikut ada Tuhan. Jadi ngeri sekali, banyak orang Kristen yang dia tidak bisa menikmati hidup bahagia, hidup merdeka. Dan sesungguhnya yang hanya bersekutu atau yang hanya saudara izinkan persekutuan yang hangat adalah hanya dengan Tuhan. Oleh karena itu, keterikatan saudara dengan HP, keterikatan dengan gadget, keterikatan dengan blue film, keterikatan dengan alat-alat tertentu. Ada orang yang pegang gitar udah kayak Tuhan. Jadi Tuhan ada, saudara. Mungkin ada orang ya, dulu ya rehabilitasi itu ya narkoba, rehabilitasi orang gila gitu ya. Sekarang masa ada digital rehabilitation. Kenapa? Ya karena ada digital addiction. Dan itu banyak sekali yang sekarang lagi melanda anak muda yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Jadi nggak akan bahagia. Jadi orang tua mesti ngerti ini sekarang. Berhalanya itu banyak di era modern ini. Oke. Sekarang saya masuk ke 5. Pak, apa definisi berhala? Berhala yang kelima adalah sumber pemikiran yang bukan datang dari Tuhan. Sumber pemikiran yang bukan datang dari Tuhan. Apa artinya? Nah, sekarang lihat saya. Saudara, semua apa yang Anda pikir, Anda renungkan, haruslah apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada yang mengisi caramu berpikir, dan caramu berpikir itu mengendalikan dirimu yang bukan datang dari Tuhan, maka itu juga berhala. Contoh, ada aliran-aliran masuk di dalam
kekristenan. Contoh, New Age Movement atau gerakan zaman baru. New Age Movement ini mengajarkan kalau Tuhan mengajarkan berpikir yang benar, yang suci, yang patut dipuji, itu yang harus kita pikirin. Kalau mereka disebut positive thinking. Oh, bagus kan? Ada seminar positive thinking. Banyak orang juga belajar. Dia mengajarkan, perhatikan, berpikir positif, kelihatannya bagus. Sampai sini masih oke. Bukan berpikir yang benar, tapi berpikir positif. Lalu kemudian dia mengajarkan bahwa kenapa kita perlu berpikir positif, karena ternyata waktu kita berpikir positif, tubuh kita berubah menjadi positif. Masih oke. Lalu kemudian dia menekankan betapa kekuatan di dalam hidup seseorang. Oh, ternyata aku bisa, aku perkasa, aku bisa. Perhatikan, kalimat-kalimat yang aku bisa karena di dalam dirinya ada kekuatan. Dan akhirnya mereka menyatakan bahwa siapakah kekuatan yang menguasai seseorang, itulah Allah. Jadi siapa Allah? Ya dirimu itu Allah. Nah, penyesatan terjadi. Banyak sekali orang yang akhirnya mempercaya bahwa dirinya itu Tuhan. Dan tidak sedikit penyesatan hal-hal seperti itu. Orang yang mengandalkan dirinya, hati-hati. Siapa yang mengendalikan pemikiran? Siapa yang mengendalikan pemikiran saudara? Yang seharusnya kalau pengen saudara bahagia, saudara harus membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Nah, sekarang saya ingin mengambil satu perikop, satu contoh ya. Yang Yesus sendiri memberikan contoh ini dan dia address ini kepada murid-muridnya. Sekarang kita baca ya, Ibu Flora akan membaca Markus pasal 10. Ceritanya agak panjang, biar nggak apa-apa, kita baca ayat yang ke-17. Markus pasal 10 ayat yang ke-17. Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lanjutkan. Ayat 22. Oke. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Iya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Stop, sampai situ dulu ya. Sekarang Anda perhatikan, tadi kita membaca Markus pasal 10, dimulai dari ayat yang ke-17. Ini saudara pasti dengar cerita anak muda. Dia datang kepada Yesus, dia ingin memperoleh apa saudara? Hidup yang kekal. Yesus berkata, "Jangan berzina." "Sudah Tuhan." "Hormati orang tuamu." "Sudah Tuhan." "Semua sudah kulakukan." "Jangan mencuri." "Udah kulakukan dari sejak muda Tuhan." "Semua hukum yang kau ajarkan semua sudah kulakukan." Wow, ini orang kalau secara agama, ini orang mentaati agama. Ini orang agamawi. Tetapi kenapa dia kehilangan hidup yang kekal? Perhatikan, dia tidak menikmati tanah susu dan madu. Dia tidak menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Dia tidak menikmati kebahagiaan, itu sebabnya sekalipun punya banyak harta, tapi dia masih ada sesuatu yang dia cari.
Karena dia masih nggak puas, dia masih nggak bahagia, dan dia tanya, so apa yang harus saya lakukan? Yesus tuh hebat gini, perhatikan ya. Tuhan itu nggak bisa dikelabui saudara dengan beribadah. Tuhan tuh nggak bisa dikelabui saudara dengan saudara kelihatannya rajin pelayanan. Nggak bisa. Tuhan itu tahu menilik hati setiap orang. Dan begitu orang itu bertanya, Yesus langsung to the point, jebret. Apa yang menjadi persoalan dia? Apa yang mengikat dia? Apa yang menjadi berhala selama ini? Ternyata uangnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aneh sekali. Yesus langsung to the point. Bukan Yesus nggak senang dengan dia kaya. No, jangan salah pikir. Ada orang berpikir bahwa Tuhan nggak senang dengan saudara kaya. No, bukan. Dia senang saudara diberkati. Buktinya Abraham kaya raya dan Tuhan berkenan kepada dia. Yakub kaya raya, Ishak kaya raya, Tuhan berkenan. Tapi Yakub, Ishak, Abraham, dia tidak terikat dengan kekayaannya. Tapi pemuda ini, Yesus berkata, jual hartamu. Kenapa sih Tuhan Yesus kok radikal sekali? Jual hartamu, datang ke sini. Kenapa Yesus nggak berkata kasih perpuluhan dululah kamu gitu? Jual hartamu, kenapa? Karena dia mau address bahwa dia selama ini mengutamakan uangnya, mengutamakan mamonnya lebih daripada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu dipilih, mana? Kamu ikut aku, tapi jual semua harta. Dengan kata lain, kamu selama ini terikat dengan mamon dan aku mau membebaskan kamu. Jual itu dan kamu ikut aku. Ternyata dia daripada memilih untuk mengikut Yesus, dia lebih mempertahankan hartanya. Lalu kemudian pulanglah dengan sedih dan Yesus berkata, ayat yang ke-21 tadi. Yesus berkata gimana? Ayat 21. Dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikutnya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus apa ketika 23? Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Pergi dengan sedih. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Ayat yang berikutnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat, ini kesimpulan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang beruang, artinya orang kaya, masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, Yesus bukan benci Anda kaya. Yesus bukan benci Anda punya harta. No, enggak. Tapi Yesus mau kamu tidak boleh ada berhala. Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata, orang yang kaya masuk surga. Ada. Saudara, pada waktu Lazarus dan orang kaya, Lazarus masuk ke surga, orang kaya masuk neraka. Banyak orang bilang, biarkan aku miskin, asal aku masuk ke surga, daripada kaya masuk neraka. Tapi lupa, di situ dia pergi ke pangkuan Abraham. Ada orang yang ketiga, ada orang Abraham ini kaya, masuk surga. Saudara, Tuhan tidak benci dengan kekayaan. Tapi kalau kekayaan menguasai seseorang, maka kekayaan itu akhirnya menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya dari tadi saya bilang kepada saudara bahwa ada orang-orang yang kikir. Kenapa ada orang-orang yang pelit? Karena dia merasakan, dia terikat dengan roh mamon. Pak, orang pelit itu karena dia miskin. No. Banyak orang kaya tapi pelit. Banyak orang kaya pelit. Siapa yang jadi Tuhan? Saudara bisa jawab, Yesus sangat sedih dan dia berkata, alangkah sukarnya orang masuk dalam kerajaan. Jadi saudara, ayo kita jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Dan biarkan Yesus jadi yang utama. Lalu kita mau berdoa bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bu Flora akan berdoa setelah kita nyanyikan refnya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, saya mau benar. cinta Kami mau jadikan Kau yang utama dalam hidup kami. Haleluya, Haleluya, haleluya. saya mau Cinta Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami ada dalam mesbah doa malam hari ini, Tuhan. Iya. Kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami siapa yang menjadi yang terutama di dalam hidup kami, Tuhan. Ajari kami untuk tidak menyesal akan hari-hari kami ketika kami menjadikan Engkau senantiasa yang terutama dan yang pertama dalam hidup kami. Ajari kami selalu mencintai dan mengasihi Engkau, Tuhan. Malam ini kami bawa pokok-pokok doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan. Kami bawa dalam doa kami untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami baik mereka yang ada di rumah maupun yang terbaring dalam rumah sakit atau yang sedang menjalankan terapi, Tuhan. Aku percaya apa yang Kau janjikan bahwa Engkaulah Allah Jehovah Rafa. Ketika kami berseru, Tuhan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa, Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada pencernaannya, Tuhan. Yang mengalami apakah GERD, apakah MAH, Tuhan. Yang mengalami polip pada ususnya, yang mengalami gangguan pada sistem pembuangannya, Tuhan, kami berdoa biar Engkau menjamah oleh bilur-bilur Yesus. Anak-anak-Mu disembuhkan. Kami berdoa, Tuhan, buat orang tua yang mengalami kondisi ada kelainan, ada kerusakan pada jantungnya, ada pelemahan jantungnya. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu buat anak-Mu yang mengalami gangguan pada jantungnya, supaya mereka boleh mengalami kekuatan yang baru. Ajari kami berjumpa dengan firman yang menghidupkan dan firman yang menyembuhkan, Tuhan. Kami berdoa mereka yang mengalami pemulihan pasca operasi pada anggota tubuhnya, baik pada tangan, pada kakinya, Tuhan, Kau berikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Pada setiap organ tubuhnya Kau berikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Kami berdoa, Tuhan, karena mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, yang mengalami gangguan, ada tumor, Tuhan, ada kista, Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus semua menjadi kering, Tuhan. Baik tumor, baik kista menjadi kering dan hengkang daripada setiap tubuh anak-anak. Dan mereka disembuhkan, dipulihkan. Bahkan apa yang rasanya tidak mungkin oleh karena bilur-bilur Yesus. Oleh karena nama Yesus yang jauh di atas segala sakit penyakit yang dapat disebutkan. Kami berkata oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amen. Kami berdoa buat keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan, biarlah anak-anak boleh kembali kepada bapak-bapaknya, dan hati bapak-bapak boleh kembali kepada anak-anaknya, sehingga semua boleh menjadi satu, Tuhan. Pulihkan keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah rumah tangga, keluarga menjadi tempat yang paling aman untuk anak-anakmu bertumbuh, sehingga mereka bisa menikmati indahnya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa juga buat anak-anakmu. Kami berdoa buat mereka yang sedang menantikan masa pemulihan, Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan, memulihkan dan menyembuhkan, Tuhan. Tidak ada
Tidak ada keganasan, sakit penyakit yang menimpa anak-anak-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu. Kami bawa Tuhan mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Kemana Tuhan memanggil, jadikan kami orang-orang yang berintegritas dalam pekerjaan kami. Supaya nama Tuhan dimuliakan, sebab oleh karena Tuhanlah yang menuntun dan mengarahkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga rohani di mana anak-anak berada. Jadikan mereka punya keluarga rohani dan jasmani yang sehat, yang kuat, yang terus mendahulukan dan mengutamakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mungkin ada di antaramu setelah kau dengar kebenaran ini dan kau berkata, Tuhan, aku mau lepaskan berhalaku yang mengikat selama ini. Baik itu ikatanmu terhadap games, terikat terhadap gadget, terikat terhadap pornografi, pekerjaan. Coba saudara, kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa supaya Tuhan menolongmu. Angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Dan berkata, kau bilang, Tuhan, aku mau lepas dari semua ikatan. Aku mau lepas dari semua berhala aku selama ini. Oradala pasakana rala patakana rala kose korolo kamu sete korolo kamasata. Oh Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka yang terikat dengan semua berhala yang mereka lakukan selama, terikat dengan mamon, terikat dengan gadget, terikat dengan pornografi. Ada orang banyak yang terikat dengan berhala-berhala yang lain. Demi nama Yesus aku putuskan, aku hancurkan, supaya hanya Yesus yang terutama dalam hidup mereka. Runtuhkan semuanya. Aku putuskan dengan semua bentuk berhala. Dan keputusan mereka hari ini kau catat di sorga, supaya apa yang mereka putuskan, mereka bisa mengalami hidup yang kekal. Mereka bisa menikmati susu dan madu. Dan mereka bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan memberkati.